Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ahli waris Zawi al-Ahram menurut mazhab ahlu al-Tanzil, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Randy Adriansyah. Yang kedua Rizky Wahyu Oktaviani, dan Novia Ramadanti dan Rakes Mangku. Yang pertama yaitu pengertian Zawi al-Ahram. Zawi al-Ahram secara bahasa yaitu sambutan bagi seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain secara mutlak. Namun para pakar ilmu mawaris mendefinisikan bahwa Zawi al-Ahram adalah kerabat orang yang meninggal yang tidak masuk dalam Zawi al-Furud dan bukan sebagai asobah. Yang selanjutnya yaitu golongan Zawi al-Ahram. Ada 4 golongan keluarga yang termasuk Zawi al-Ahram. Yang pertama yaitu cucu atau cicit yang berhubungan dengan mayit melalui jalur anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, kakek dan nenek yang tidak termasuk dalam Zawi al-Furuj, yaitu kakek dari jalur perempuan dan ibunya kakek tersebut. Yang ketiga, anak saudara perempuan mayit, baik dari saudara perempuan kandung, sebapak atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan, serta perempuan dari saudara laki-laki baik kandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, paman, saudaranya ayah, seibu dan bibi, baik kandung, bapak atau seibu, paman dan bibi, baik kandung, sebapak atau seibu, serta anaknya paman atau bibi yang tidak termasuk dalam golongan asobah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Wahyu Oktaviani. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat pembagian hak waris bagi Zawi al-Ahram. Yang pertama, tidak ada ashabul furud. Jika ada ashabul furud, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara rad. Yang kedua, tidak ada asobah, sebab asobah akan mengambil seluruh hak waris yang ada bila ternyata tidak ada ashabul furuj. Yang ketiga, apabila ashabul furuj hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara furud dan sisanya diberikan kepada Zawi al-Ahram. Selanjutnya, penjelasan tentang mekanisme pembagian harta waris menurut mazhab al-Tanzil. Mazhab al-Tanzil adalah cara pembagian waris Zawi al-Arham yang menempatkan Zawi al-Arham kepada situs ahli waris yang menghubungkannya kepada si mayit baik sebagai Zawi al-Furud atau asobah. Kaidah-kaidah dalam pewarisan Zawi al-Arham mazhab al-Tanzil sebagai berikut. Yang pertama, jika ahli waris Zawi al-Arham hanya seorang, maka ia mewarisi seluruh harta. Kedua, jika ahli waris tersebut banyak dan dari berbagai golongan, maka tempatkan semua ahli waris Zawi al-Arham pada bagian yang menghubungkannya kepada orang yang meninggal, baik sebagai Zawi al-Furud atau asobah. Kemudian mereka diberi bagian sebagaimana Zawi al-Furud atau asobah. Yang ketiga, jika beberapa ahli waris dalam satu golongan ada yang lebih jauh, maka ia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Namun ada beberapa kelompok Zawi al-Arham yang dikecualikan, yaitu yang pertama, paman dan ibu dari bibi atau saudara bibi menempati kedudukannya ibu. Yang kedua, paman dan bibi dari bapak atau saudaranya bapak seibu menduduki kedudukannya bapak. Jika seseorang meninggal dan meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan paman dari ibu serta keponakan perempuan dari saudara perempuan kandung, maka mereka menduduki kedudukannya. Yang pertama, paman dari ibu 1/6, cucu perempuan 1/2, dan keponakan dari saudara-saudara perempuan kandung A. Kemudian selanjutnya contoh dari pewarisan mazhab al-Tanzil.
adalah jika seseorang meninggal dan meninggalkan cucu laki-laki dan anak perempuan, cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan kandung dan anak perempuan dari saudara perempuan sebapak, dan harta yang ditinggalkan itu sebesar 240 juta. Untuk mengetahui bagian mereka, kita tempatkan mereka pada posisi orang menghubungkan mereka dengan orang yang meninggal. Maka, cucu laki-laki dari anak perempuan mendapatkan setengah karena menempati kedudukan anak perempuan. Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 karena menempati kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki. Keponakan perempuan dari saudara perempuan kandung sebagai asobah karena menduduki kedudukan saudara perempuan kandung. Adapun keponakan perempuan dari saudara perempuan sebapak terhalang karena menduduki kedudukan saudara perempuan sebapak dan posisinya terhalang oleh anak perempuan yang bersama saudara perempuan kandung. Dengan demikian, cara perhitungannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian harta waris menurut pewarisan mazhab al-tanzil. Pertama saya akan menjelaskan bagian dari cucu laki-laki dari anak perempuan. Jadi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya yaitu sebesar 240 juta. Dan yang pertama, cucu laki-laki dari anak perempuan yaitu mendapatkan seperdua harta dari orang tuanya, dan jika dihitung yaitu sebesar, kalau dirupiahkan sebesar 120 juta. Dan selanjutnya cicit perempuan dari anak laki-laki. Kalau cicit perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 1/6 bagian harta dari orang tuanya, dan jika dihitung dan dirupiahkan yaitu mendapatkan 40 juta. Selanjutnya keponakan perempuan dari saudara perempuan kandung. Di sini posisi keponakan perempuan dari saudara perempuan kandung yaitu sebagai asobah, dan jika dihitung keponakan perempuan dari saudara perempuan kandung itu mendapatkan 80 juta. Dan sedangkan keponakan perempuan dari bapak itu tidak berhak atau tidak mendapatkan bagian waris tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati-hati saudara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.